everyone, welcome back to my channel, and today we are talking about the new sentences again. Jadi hari ini kita akan berbicara mengenai verbal sentence, di mana dalam video sebelumnya kita telah berbicara mengenai nominal sentence atau kalimat yang tidak memiliki kata kerja. Dan dalam video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara membuat verbal sentence atau kalimat yang menggunakan kata kerja dalam bahasa Inggris untuk simple present tense atau present simple. Okay, let's take a look. Okay, verbal sentence atau kalimat yang memiliki kata kerja, ya. Seperti biasanya kita selalu memulai dengan subjek dasar, yaitu I, we, you, dan they. Kemudian yang berikutnya she, he, dan it. Oke. Untuk kata kerja yang digunakan, kita memiliki dua bagian kata kerja yang tidak sama untuk subjek-subjek yang ada di dalam penjelasan ini, yaitu I, we, you, dan they. Kemudian she, he, dan it memiliki kata kerja yang modelnya beda, ya. Contoh, I, we, you, dan they, kita hanya menggunakan play, ya. Kita gunakan kata kerja play. Jadi tidak ada perubahan sama sekali untuk kata kerjanya, yaitu I play, we play, you play, dan they play. Begitupun kalau kita ganti dengan kata kerja yang lain, misalnya study atau eat. Semua kata kerja ini tetap dalam bentuk aslinya atau bentuk dasarnya, ya, tanpa ada tambahan apapun. Ini akan menjadi I eat, we eat, you eat, they eat. Kemudian I play, we play, you play, they play. I study, we study, you study, they study. Oke, kita lengkapi kalimatnya atau kita sempurnakan kalimatnya. Misalnya, I eat bread. Oke, saya makan roti. We eat bread. Kami makan roti. You eat bread. Kamu makan roti. They eat bread. Kemudian I play tennis. Oke, perhatikan. Berikutnya, we play tennis. You play tennis. And they play tennis. Oke, berikutnya study. I study English. We study English. You study English. They study English. Oke, jadi kalimatnya cuman seperti ini, sangat mudah, ya. Tidak ada kesulitannya karena kata kerjanya tetap bentuk dasar, ya, yaitu eat, play, dan study. Tidak ada perubahan sama sekali. Oke, selanjutnya bagaimana dengan subjek she, he, dan it? Oke, untuk subjek yang tiga ini, kata kerja yang digunakan memiliki perubahan, ya. Oke, perubahannya untuk subjek she, he, dan it, setiap kata kerja selalu ditambahkan dengan s, es,
atau is ya. Saya akan buat catatan untuk subjek she, he, dan it. Oke. Has, es, dan is. Oke. Kapan kita menggunakan s, es, dan is untuk kata kerja yang dipakai dalam subjek she, he, dan it? Oke, saya akan mulai dengan yang paling termudah dulu ya. Kapan kita menggunakan es dalam kata kerja untuk she, he, dan it? Oke, perhatikan. Semua kata kerja ya, semua kata kerja yang berakhiran ya, kata kerja yang berakhiran o, ch, ss, sh, dan x. Semua akhiran ini atau semua kata kerja yang berakhiran o, ch, ss, sh, x itu langsung ditambahkan dengan es ya. Contohnya misalnya o, kata kerja yang berakhiran o. Contoh misalnya kata go akan menjadi goes. Kemudian kata kerja yang berakhiran ch, misalnya teach, okay, akan menjadi teaches. Kemudian kata kerja yang berakhiran ss, misalnya miss, akan berubah menjadi misses. Selanjutnya, kata kerja yang berakhiran sh, misalnya push, akan menjadi pushes. Kemudian yang terakhir, fix, akan menjadi fixes. Oke. Jadi bagaimana dengan s dan is? Oke. Ini sangat mudah. Ketika Anda sudah mengetahui dasarnya untuk yang menggunakan es, maka berarti semua kata kerja ya semua kata kerja yang tidak berakhiran o, ch, ss, sh, dan x semuanya langsung ditambahkan dengan s. Oke. Contoh di sini misalnya, misalnya di sini kata, kata yang kita gunakan misalnya kata play. Kata play ini tidak berakhiran o, tidak juga berakhiran ch, dan juga tidak berakhiran ss, sh, ataupun x. Jadi jika kata kerja itu tidak berakhiran salah satu dari kelima akhiran ini, maka kata kerja itu langsung ditambahkan dengan s di belakangnya ya. Saya kata place. Kemudian yang berikutnya, kapan kita menggunakan is? Perhatikan, untuk kata kerja yang ditambahkan atau berubah menjadi is di belakang atau di akhir kata kerjanya, contoh adalah kata study, berubah menjadi studies. Mungkin akan timbul pertanyaan, kenapa kata play tidak bisa menggunakan is, sementara study yang berakhiran y bisa menggunakan is? Jawabannya sangat sederhana sebenarnya. Kita perhatikan antara kata play dan study
ada sedikit perbedaan ya. Perhatikan huruf sebelum Y. Oke. Di kata play sebelum Y ada huruf vokal, yaitu A ya. Apa itu huruf vokal? Kalau Anda masih bingung, huruf vokal itu adalah A, I, U, E, O. Jadi ketika huruf vokal tersebut berada sebelum Y dalam sebuah kata kerja, maka kata tersebut tidak bisa dirubah menjadi yes di akhir katanya, tetapi dia langsung ditambahkan dengan S. Tetapi untuk kata yang berakhiran atau kata kerja yang berakhiran Y dan sebelum akhir dari kata itu atau sebelum Y ya, ada huruf konsonan atau huruf mati, maka huruf Y tersebut dirubah menjadi IS. Oke, perhatikan ya. Mungkin Anda juga masih bingung ya, kata atau konsonan itu seperti apa ya. Konsonan itu yaitu di luar dari A, I, U, E, O, yaitu misalnya B, C, D, E, B, C, D, F, G, H, J, dan seterusnya ya. Oke. Sekarang kita beralih ke kalimat. Oke. Untuk she, he, dan it kita akan menggunakan ketiga model kata kerja ini. Oke, yang pertama misalnya kita akan pakai she goes to market. Okay. Kemudian untuk yang tidak berakhiran O, C, H, S, 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 H, dan X, misalnya play. Okay. Akan jadi she plays badminton. Dan yang berikutnya, kita bisa menggunakan juga kata kerja, misalnya study ya, yang sudah berubah dari asal katanya study menjadi studies. Saya studies English. Okay. Jadi kalimatnya akan menjadi she goes to market, she plays badminton, and she studies English. Atau he goes to market, he plays badminton, and he studies English. Begitupun it. Oke. Misalnya jika binatang atau benda itu bisa pergi ke pasar ya, tapi itu tidak mungkin ya. Oke. Tetapi kalau dalam pola kalimatnya, maka ini akan dinyatakan bahwa ini kalimat ini adalah kalimat yang benar karena sesuai dengan aturan ya. Oke. Kemudian yang berikutnya cuman seperti ini ya. Jadi ini sangat mudah. Jadi cara membuat kalimatnya sangat mudah, cuman seperti ini: goes, plays, dan studies. Sementara di sini eat, play, dan study ya. Jadi perbedaan antara kedua jenis subjek ini ya, yaitu I, we, you, they, dan she, he, it, terletak pada perubahan kata kerjanya ya. Untuk subjek I, we, you, dan they, kata kerjanya tidak terjadi perubahan sama sekali atau tidak terdapat perubahan sama sekali. Kata kerjanya adalah kata kerja asli atau yang biasa dinamakan dengan infinitif atau verb 1 atau kata kerja 1 ya. Misalnya eat, play, dan study. Sementara untuk subjek she, he, dan it, kata kerja yang digunakan berubah ya. Yang awalnya dari kata go berubah menjadi goes, kemudian kata play berubah menjadi plays, dan kata study berubah menjadi studies. Oke? Ya.
Jadi ini untuk kalimat positifnya ya. Oke. Selanjutnya kita akan beralih bagaimana kita membuat kalimat negatif atau kalimat penyangkalan ya, bahwa tidak seperti itu ya. Oke, sekarang perhatikan untuk kalimat negatifnya. Untuk kalimat negatif, oke, untuk kalimat negatif, subjek I, we, you, dan they menggunakan do not atau biasa disingkat dengan don't. Oke. Jadi I do not atau I don't, we do not atau we don't, you do not atau you don't, they do not atau they don't. Oke. Sementara subjek she, he, dan it menggunakan does not atau biasa disingkat dengan doesn't. Oke. She does not, she doesn't, he does not, he doesn't, it does not, it doesn't. Oke, sekarang pertanyaannya, jadi bagaimana dengan kata kerjanya? Ya, ini yang paling menarik ya. Untuk kalimat negatif, semua subjek dari I, we, you, they, she, he, dan it memiliki kata kerja yang sama, yaitu kata kerjanya kembali ke bentuk dasarnya, yaitu ke bentuk infinitif. Oke. Contoh, kita ambil kata play lagi. Ya. Jadi semua subjek di sini sudah menggunakan kata kerja yang sama, yaitu I don't play, we don't play, you don't play, they don't play, she doesn't play, he doesn't play, and it doesn't play. Ya, jadi perbedaannya untuk kalimat negatif cuman terletak pada kata do not atau don't dan juga does not atau doesn't ya. Yang mana do not atau don't ini diperuntukkan untuk subjek I, we, you, dan they, sementara does not atau doesn't untuk subjek she, he, dan it ya. Tetapi untuk kata kerjanya sekali lagi selalu sama, yaitu play ya, dia kembali ke bentuk dasarnya, kembali ke bentuk asalnya atau infinitif ya. Jadi kita bisa buat kalimat sempurna menjadi seperti ini ya. Oke. I do not play badminton. We do not play badminton. You do not play badminton. And they do not play badminton. She does not play badminton. He does not play badminton. And it does not play badminton. Oke. Sekarang kita tambahkan kata kerja lagi ya. Misalnya kita gunakan kata eat. Oke. I do not eat bread. Atau saya tidak makan roti. We do not eat bread. Kami tidak makan roti. You do not eat bread. Kamu tidak makan roti. And they do not eat bread. Mereka tidak makan roti. Berikutnya, she does not eat bread. Dia untuk perempuan tidak makan roti. He untuk laki-laki does not eat bread. Ya, dia tidak makan roti. Kemudian it does not eat bread. Ya, untuk benda atau binatang, ya menggunakan it. Oke.
Kemudian kita gunakan kata kerja lagi yang lain, misalnya study. Okay. I do not study English. Okay. We do not study English. You do not study English. They do not study English. She does not study English. He does not study English. And it does not study English. Oke? Ya, jadi kalimat untuk negatif atau untuk bentuk negatif dalam bentuk verbal cuman seperti ini ya, ditandai dengan do not dan juga does not ya. Jadi cuman seperti itu. Oke? Selanjutnya bagaimana cara membuat pertanyaan ya, atau kita membuat kalimat interrogative sentence atau kalimat tanya. Oke. Sekarang bagaimana membuat kalimat tanya untuk kalimat verbal. Oke. Sekarang kita mulai dengan subjek I, we, you, dan they ya. Untuk pertanyaannya, maka kita akan memulainya dengan kata do. Oke. Terus do I, do we, do you, dan do they. Oke. Kemudian yang berikutnya does untuk subjek she, he, dan it. Does she, does he, dan does it. Oke. Seperti ini tampilannya. Do I, do we, do you, dan do they. Kemudian does she, does he, dan does it. Oke. Semua kalimat ini memiliki arti apakah dalam bahasa Indonesia. Do I berarti apakah saya. Do we apakah kami. Do you apakah kamu. Do they apakah mereka. Dan does she apakah dia. Does he apakah dia untuk laki-laki. Kemudian does it apakah dia untuk benda atau binatang. Oke. Selanjutnya bagaimana dengan kata kerjanya. Oke. Sekarang perhatikan. Untuk semua subjek di dalam pertanyaan ini tetap memiliki kata kerja dalam bentuk pertama ya, yaitu kata kerja murni atau yang biasa dikenal dengan infinitif ya, tidak ada tambahan lain. Oke. Contoh misalnya study. Jadi kata kerjanya adalah kata kerja infinitif atau kata kerja asli. Do I study? Do we study? Do you study? Do they study? Does she study? Does he study? Does it study? Oke, sekarang kita sempurnakan kalimatnya menjadi seperti ini. Oke. Do I study English? Do we study English? Do you study English? Do they study English? Does she study English? Does he study English? Does it study English? Ya. Jadi bentuk pertanyaannya sangat mudah, cuma seperti ini ya. Yang berbeda itu cuman kata do dan does pindah di bagian pertama, yaitu kata kerja bantu atau auxiliary verb do dan does terletak di bagian pertama sebelum subjek ya. Jadi subjek terletak di bagian kedua sesudah auxiliary verb ya. Oke. Yaitu do I,
do we, do you, dan do they. Kemudian does she, does he, dan does it. Oke, sekarang kita beralih ke jawabannya ya. Bagaimana cara menjawab kalimat seperti ini ya. Oke, sekarang perhatikan. Untuk pertanyaan do I study English? Oke, maka kita akan jawab dengan yes, you do. Oke, kalau memang benar dia belajar bahasa Inggris. Tetapi kalau tidak, maka kita akan jawab dengan no, you don't. Oke. Kemudian untuk we, kalau benar dia belajar bahasa Inggris, maka kita akan jawab dengan yes, you do. Tetapi kalau tidak, maka kita akan jawab dengan no, you don't. Selanjutnya, do you study English? Oke. Jika benar dia belajar bahasa Inggris, maka kita jawab dengan yes, I do ya. Karena kita bertanya pada seseorang, do you study English? Ya. Jika memang benar dia belajar bahasa Inggris, maka dia akan menjawab yes, I do. Tetapi kalau dia tidak belajar bahasa Inggris, maka dia akan jawab dengan no, I don't. Oke. Selanjutnya, they. Do they study English? Apakah mereka belajar bahasa Inggris? Oke. Jika benar, maka kita akan jawab dengan kita akan jawab dengan yes, they do. Tetapi jika tidak benar, maka kita akan jawab dengan no, they don't. Oke. Selanjutnya, does she study English? Ya. Jika benar, kita akan menjawab dengan yes, she does. Jika tidak, kita akan jawab dengan no, she doesn't. Kemudian, does he study English? Jika benar, kita akan jawab dengan yes, he does. Jika tidak, akan kita jawab dengan no, he doesn't. Ya. Kemudian yang berikutnya, does it study English? Jika benar, kita akan jawab dengan yes, it does. Dan jika tidak, kita akan jawab dengan no, it doesn't. Oke? Jadi cuman seperti ini cara membuat kalimat dalam verbal sentence. Oke? Oke, sekian dulu video kali ini. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa di komen, like, dan subscribe. Oke, thank you and see you in the next video. Bye.